Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 14 Juni 2024, diambil dari kitab Perjanjian Lama, Kitab Bilangan pasal 14 ayat 18, dikatakan demikian. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Allah pemurah bukan pemarah. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, disebutkan dalam Alkitab bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bagaimana tidak, ada banyak kisah di Alkitab yang mengisahkan kehidupan bangsa Israel yang sering menduakan Tuhan dan tidak setia kepadanya. Ketidaksetiaan mereka jugalah yang menjadi alasan Allah mengizinkan bangsa-bangsa lain memperbudak bangsa Israel. Bila pun demikian, seberapapun seringnya bangsa Israel menduakan Allah, tetapi Allah selalu bermurah hati terhadap bangsa tersebut. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada banyak juga kisah penyertaan Allah di kehidupan bangsa Israel, mulai dari terbuangnya mereka, perjalanan menuju tanah Kanaan hingga sampai di tanah Kanaan. Semuanya itu dirangkai dalam satu untaian Allah yang bermurah hati mengasihi bangsa yang dipilihnya. Kita semua tahu bagaimana rasanya ketika menghadapi orang-orang yang mudah marah atau mudah tersinggung. Bahkan yang sering kita dengar dalam sebuah lirik lagu, "Satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali, masih kumaafkan. Tetapi jangan sampai 3 kali. Kesabaran manusia ada batasnya. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Dia panjang sabar, bahkan berlimpah-limpah kasih setianya." Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah memang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tetapi tidak membebaskan dari orang yang salah. Sifatnya yang pengasih tidak menghilangkan kebenarannya, sehingga mari kita nikmati kasih setia Tuhan yang berlimpah itu dan tetap setia menjaga ketetapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas segala kebaikan Allah dalam hidup kami. Tuhan menguatkan segala apa yang ada dalam diri kami untuk kami mampu menerima segala berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Allah yang kami sembah adalah Allah Maha Pemurah. Sebagai anak-Nya, maka kami hendaknya sadar bahwa Allah yang telah mengampuni kami itu juga berhak sepenuhnya untuk mengampuni siapapun yang percaya kepadanya, dan tanpa terkecuali atas kemurahan Allah yang mengampuni dosa-dosa kami, seharusnya lah kami menyebarkan kebenaran yang menggembirakan ini kepada seluruh umat manusia, dan sepatutnya kami bersukacita ketika orang lain juga mengalami
kemurahan kasih Allah lewat pertobatan orang berdosa. Oleh karenanya Tuhan, tolong kami untuk menjauhi sikap seperti Yunus. Setelah dosanya diampuni, Yunus merasa dirinya berhak mengatur Allah siapa yang harus ditolong dan siapa yang harus layak diampuni. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan menopang dan menolong mereka yang berbeban berat, yang letih lesu dan yang mengalami berbagai masalah. Tuhan menghibur mereka yang berduka dan bersedih. Kiranya Tuhan membuat hati kami selalu bersukacita, bersyukur terutama atas segala kemurahan Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan kami masing-masing, supaya kami mampu jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.